Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Sekisah, seputar kisah penuh hikmah, tanpa berlama-lama. Mari kita mulai kisahnya. Sebelum dimulai ceritanya, terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa juga tuliskan Alhamdulillah sehat di kolom komentar ya. Semoga diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Cerita dimulai. Hujan gerimis di luar bikin suasana rumah adem, tapi juga agak sendu. Aku jalan santai ke arah kamar Santi, ART di rumahku. Mau minta tolong bantuin masak soalnya kepalaku agak pusing dari tadi siang. Aku ketuk pintunya pelan. San? Lagi apa? Sepi. Nggak ada jawaban. Karena pintunya nggak dikunci, aku dorong dikit buat ngintip ke dalam. Kamarnya rapi banget, kayak biasa. Tempat tidur masih mulus, nggak ada barang berantakan. Mau berbalik pergi, tapi tiba-tiba mataku nangkep sesuatu di lantai, deket kasur. Sebuah kain warna abu-abu. Aku jongkok buat ngeliat lebih jelas. Awalnya kupikir handuk atau kaos, tapi pas kuambil, celana dalam cowok. Bukan celana dalam biasa. Ini aku kenal banget. Bahkan aku sendiri yang masukin ke lemari suamiku tiap abis nyuci. Detik itu juga, jantungku serasa berhenti. Tanganku gemetiran, otakku langsung muter nyari penjelasan. Kenapa bisa ada di sini? Mungkin kececer pas nyuci. Tapi kok bisa sampai di kamar Santi? Terus, kenapa ada di lantai? Aku berdiri dengan napas mulai nggak teratur. Rasanya kayak ada yang janggal. Aku genggam celana dalam itu erat, terus keluar kamar sambil menelan ludah. Perasaan nggak enak mulai menjalar ke seluruh tubuhku. Dan aku harus cari tahu. Aku keluar dari kamar Santi dengan kepala penuh tanda tanya. Celana dalam suamiku masih kugenggam di tangan, tapi makin kulihat, makin pusing sendiri. Rasanya kayak lagi nonton drama perselingkuhan di TV, tapi kali ini aku yang jadi pemeran utama. Dari kejauhan, aku lihat ibu mertua duduk santai di meja makan. Beliau pakai daster hijau motif bunga-bunga, rambutnya disanggul asal, dan satu tangan sibuk nyuapin klepon ke mulut. Gula merahnya muncrat pas digigit, bikin beliau mendadak heboh sendiri. Ya ampun, kenapa klepon zaman sekarang gula merahnya? Licik banget sih, Nak. Selalu bocor tanpa aba-aba, katanya sambil ketawa sendiri. Aku hampir senyum, tapi pikiranku masih kusut. Aku naruh celana dalam di balik lipatan sweaterku, lalu duduk di seberang beliau. Kamu kenapa mukanya kayak kertas buram, Anin? Tanya beliau sambil menyodorkan sepiring pisang goreng. Mau makan, daripada cemberut kayak jemuran kehujanan. Aku memandangi pisang goreng itu tanpa nafsu. Biasanya kalau disodorin makanan sama ibu mertua, aku bakal langsung lahap. Tapi sekarang, tenggorokanku serasa seret. Aku lagi mikirin sesuatu, Bu. Jawabku pelan. Beliau mengunyah dengan santai, lalu mendekatkan kursinya. Duh, ini, feeling ibu kok kayaknya ada gosip panas ya? Bisiknya dengan mata berbinar. Nih, ibu janji nggak bakal bocor. Apa? Apa? Aku ketawa kecil. Walau hatiku masih berat. Ini nih yang aku suka dari ibu mertua. Beliau baik hati, gak pernah nyinyir kayak mertua-mertua di sinetron, malah lebih kayak sahabat gosip yang suka kepo. Tapi aku ragu. Aku mau cerita. Tapi, ini berat. Aku menatap beliau, lalu menunduk ke meja. Di balik sweaterku, aku masih bisa merasakan celana dalam suamiku yang kusembunyikan. Haruskah aku cerita? Aku masih ragu mau cerita atau enggak. Tapi sebelum sempat buka mulut, ibu mertua tiba-tiba mendelik ke arah dapur. Ini Santi kemana sih? Beliau mendadak ngomel. Dari tadi ibu manggilin buat bikinin teh, kok nggak ada suaranya? Apa? Dia ngegasak harta karun di belakang rumah? Aku refleks ikut noleh ke dapur yang sepi. Biasanya Santi sigap banget kalau dipanggil, apalagi kalau urusan nyiapin teh buat ibu mertua. Tapi sekarang, sunyi banget. Kayaknya nggak di rumah, Bu. Jawabku pelan. Beliau langsung manyun. Loh, kok ART zaman sekarang gitu ya? Dulu waktu ibu masih muda,
Jadi pembantu tuh penuh dedikasi. Gak ada ceritanya majikan manggil malah ngilang. Aku cuma senyum tipis. Ibu mertua kalau lagi ngomel gini ada lucunya juga. Apalagi kalau pakai ekspresi serius, kayak ketua geng emak-emak, arisan. Ya udah, ibu bikin teh sendiri deh, katanya sambil berdiri. Tapi kemudian berhenti lagi dan menatapku dengan mata menyipit. Tapi dari tadi kamu mau ngomong sesuatu ya? Aku kaget dikit. Gila, feeling beliau tajam banget. Aku menarik napas dalam, terus majuin badan dikit ke arah beliau. Tanganku perlahan merogoh ke balik sweater, mengambil celana dalam suamiku, lalu meletakkannya pelan di atas meja. Ibu mertua melihatnya selama beberapa detik. Terus, ya Allah, kenapa ada celana dalam cowok di meja makan? Beliau langsung mundur kayak ketemu jin. Tangannya naik ke dada. Ekspresi syok maksimal. Anin, kamu ngapain taruh beginian di sini? Ini tuh ruang makan, bukan ruang jemur. Aku buru-buru nyetop beliau sebelum makin heboh. Bu, tenang dulu. Ini bukan punya orang lain, ini punya Mas Bima. Beliau langsung berhenti. Mata bulatnya beralih dari celana dalam ke aku, lalu balik lagi ke celana dalam. Punya Bima? Tanyanya curiga. Terus, kenapa bisa nyasar ke sini? Aku menggigit bibir, lalu pelan-pelan menjawab. Aku nemu ini di kamar Santi. Hening ibu mertua diam selama beberapa detik. Ekspresinya berubah dari heboh jadi serius. Lalu pelan-pelan, beliau menegakkan punggungnya dan menyipitkan mata ke arahku. Anin, katanya dengan suara lebih pelan. Kamu yakin ini bukan salah taruh? Aku menggeleng pelan. Aku juga berharap gitu, Bu. Tapi masalahnya, kenapa? Bisa ada di lantai kamar Santi? Wajah beliau menegang. Jelas banget otaknya lagi muter-muter nyari penjelasan. Aku tahu beliau sayang banget sama anaknya. Tapi di saat yang sama, aku juga tahu kalau beliau nggak akan membela Bima kalau memang ada yang aneh. Setelah beberapa saat, beliau menatapku tajam. Kita harus cari tahu, katanya tegas. Sebelum kita nuduh yang enggak-enggak, kita harus pastiin dulu. Kamu mau mulai dari mana? Aku masih bingung harus mulai dari mana. Semua ini terlalu tiba-tiba. Aku nggak siap menghadapi kenyataan kalau suamiku, Bima, mungkin main belakang sama pembantu di rumahku sendiri. Ibu mertua kayaknya nggak sabar nunggu aku mikir terlalu lama. Beliau langsung nyamber HP yang selalu diselipin di saku dasternya, lalu dengan gercep nelpon Bima. Aku langsung panik. Bu, tunggu dulu, kita harus pikirin cara. Tut. Terlambat. Teleponnya udah tersambung. Halo Bima? Suara ibu mertua mendadak lantang. Kayak satpam komplek yang baru dapat laporan ada maling. Aku spontan nahan napas. Gak butuh waktu lama. Suara Bima terdengar dari seberang. Iya, Bu. Ada apa? Aku langsung tegang. Jantungku deg-degan kayak lagi nunggu hasil ujian nasional. Kamu lagi di mana? Tanya ibu mertua galak. Masih di kantor. Kenapa? Beliau melirik ke arahku sebentar sebelum melanjutkan. Kapan pulang? Ibu sama Anin mau ngomong sesuatu. Aku ngibasin tangan panik, ngasih kode buat jangan belak-belakan dulu. Tapi beliau cuek aja. Hah? Ngomong apa? Suara Bima terdengar curiga. Penting. Pokoknya kamu pulang sekarang juga, tekan beliau lagi. Bima diam sebentar, terus akhirnya jawab. Ya udah, aku pulang. Setengah jam lagi nyampe. Begitu telepon ditutup, aku langsung elus dada. Bu, kenapa buru-buru banget sih? Kita kan harus mikirin cara ngomongnya dulu. Ibu, mertua malah nyengir santai sambil nyeruput teh yang baru aja dia bikin. Loh, ngapain dipikir-pikir? Langsung tanya aja. Kita nggak butuh drama berbelit-belit. Yang penting ada jawaban. Aku nggak yakin. Tapi, kalau dia beneran selingkuh, gimana? Beliau diam sebentar terus natap aku lama. Wajahnya masih santai. Tapi ada sesuatu di matanya yang bikin aku tahu kalau jauh di dalam hati, beliau juga takut. Kalau beneran gitu, katanya pelan. Ya kita hadapin bareng. Kamu nggak sendirian, Anin. Hatiku langsung anget. Aku selalu tahu kalau ibu mertua orangnya baik.
Tapi di saat kayak gini, aku makin sadar kalau aku beruntung punya dia di sisiku. Tapi tetap aja, aku belum siap. Dan sekarang, aku cuma bisa duduk gelisah nunggu suamiku pulang. Setengah jam terasa seperti setengah abad. Aku duduk gelisah di meja makan, celana dalam yang aneh itu masih ada di meja, sekarang ditutupi serbet biar nggak bikin suasana makin canggung. Ibu mertua lebih tenang, tapi dari cara dia ngaduk-ngaduk, tehnya tanpa henti. Aku tahu dia juga lagi kepikiran. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan rumah. Aku langsung meremas ujung bajuku. Bima pulang. Gak lama kemudian, pintu rumah kebuka. Suamiku masuk dengan wajah bingung. Bu, Anin, ada apa sih? Kok sampai segitunya nyuruh aku pulang? Aku sama ibu mertua saling lirik. Oke, saatnya mulai. Tapi sebelum aku sempat buka mulut, ibu mertua udah ngeluarin jurus andalan. Dengan gerakan dramatis, dia ngelepas serbet di meja dan menunjuk benda di bawahnya dengan ekspresi syok yang agak berlebihan. Ini apa, Bima A? Aku nyaris keselek napas. Wah, ibu mertua kalau mau jadi pemeran utama di sinetron, aku yakin bakal menang penghargaan. Bima berkedip beberapa kali, terus natap celana dalam itu dengan ekspresi penuh tanda tanya. Hah? Itu? Celana dalam? Iya ya, dan itu punya kamu, bentak ibu mertua. Bima makin bingung. Dia ngelirik aku, lalu balik ke ibunya. Terus kenapa? Aku lupa naro di mana. Apa ada yang hilang? Aku menggigit bibir. Oke, ini dia momennya. Aku narik napas panjang, terus akhirnya ngomong. Aku nemuin, ini di kamar Santi, Mas. Hening wajah Bima langsung berubah. Nggak marah, nggak panik, tapi kosong. Seolah otaknya lagi nge-freeze. Aku nahan napas. Dia bakal ngeles atau jujur. Lalu tiba-tiba, sesuatu yang nggak aku duga sama sekali terjadi. Bima tertawa. Bukan tawa gugup atau panik. Ini beneran tawa ngakak. Kayak abis denger joke terlucu di dunia. Aku dan ibu mertua langsung saling pandang. Apaan nih? Orang lagi serius malah ketawa. Aku mulai panas. Mas, ini bukan bercandaan. Bima akhirnya berhenti ketawa, tapi masih nyengir. Dia ngelus jidat kayak nggak percaya terus duduk di kursi seberangku. Oke, aku nggak tahu gimana ceritanya itu bisa ada di kamar Santi. Tapi aku sumpah, ini salah paham banget. Terus kenapa? Bisa di sana? Ibu mertua masih belum terima. Bima garuk-garuk kepala. Aku juga baru ingat kemarin pas abis mandi, aku lempar cucian kotor ke keranjang. Mungkin nyelip ke baju-baju yang Santi bawa buat dicuci. Aku diam. Masuk akal sih. Tapi aku nggak bisa langsung percaya. Kalau gitu, kenapa Santi tiba-tiba hilang? Tanyaku dingin. Bima langsung ngelirik aku. Ekspresinya berubah serius. Hilang! Aku mengangguk. Dari tadi dia nggak ada di rumah, padahal biasanya nggak pernah pergi tanpa bilang. Bima mendadak berdiri, matanya menyipit. Tunggu, kalian pikir aku selingkuh sama Santi? Aku diam. Ibu mertua diam. Dan lalu, sesuatu yang lebih aneh lagi terjadi. Bima tiba-tiba tertawa lagi. Tapi kali ini, dia ngakak lebih keras. Aku dan ibu mertua saling pandang lagi. Aku udah diambang pengen ngelempar pisang goreng ke muka suamiku. Astaga. Bima akhirnya duduk lagi. Masih ketawa sambil ngelap matanya yang mulai berkaca-kaca. Kalian gak tahu ya? Aku ngernyit. Gak tahu apa. Bima menarik napas. Lalu dengan santai menjawab, Santi tuh lagi hamil. Hening. Hamil. Jantungku langsung berhenti sepersekian detik. Aku ngerasa seluruh darah di tubuhku kayak ngalir ke kepala. Aku langsung refleks berdiri. Hamil? Aku hampir teriak. Bima buru-buru ngangkat tangan. Bukan karena aku, woi. Dia hamil sama pacarnya. Aku langsung kaget. Ibu mertua pun ikut membeku. Pacarnya? Santi punya pacar? Bima ketawa kecil sambil ngelus jidat. Ya punyalah. Aku sering denger dia teleponan di dapur. Pacarnya anak bengkel deket rumah. Kayaknya dia udah nikah siri atau gimana, aku nggak tahu detailnya.
Tapi dia pernah cerita ke aku kalau dia lagi hamil. Makanya mungkin sekarang dia pergi ke rumah suaminya buat ngabarin keluarganya atau apalah. Aku dan ibu mertua diem, saling berpandangan dengan tatapan, ini drama nggak jelas banget. Aku langsung nunduk, tiba-tiba ngerasa malu sendiri. Ternyata semua ini cuma kesalahpahaman bodoh. Bima natap aku sambil senyum kecil. Anin, kamu pikir aku sebrengsek itu? Aku nggak bisa jawab. Di satu sisi, aku seneng, karena ternyata suamiku nggak ngelakuin hal yang aku takutkan. Tapi di sisi lain, aku ngerasa bersalah karena udah mikir yang nggak tidak. Ibu mertua akhirnya bersuara duluan. Dia duduk dan menghela napas panjang. Ya Tuhan, ternyata kita heboh sendiri. Bima ketawa. Beneran? Kalau aku beneran selingkuh, masa aku sekonyol? Itu ninggalin celana dalam di kamar orang? Aku diem. Lalu tanpa sadar ketawa kecil juga. Iya juga sih. Malam itu, suasana di meja makan akhirnya kembali normal. Aku tetap merasa sedikit malu. Tapi di dalam hati, aku juga bersyukur. Tapi aku janji dalam hati, kalau ada kejadian kayak gini lagi, aku bakal berpikir dulu sebelum panik. Dan mungkin, sebelum drama terjadi, aku harus belajar lebih percaya. Sekian kisah dari kami, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر